Saya mau tanya, apakah benar produk market fit itu sangat penting untuk pengusaha yang masih merintis sebuah usahanya? Padahal kan produk market fit itu hanya akan works kalau misalkan sudah ada orang yang nyoba. Mereka nyoba produknya, mereka cocok, mereka beli lagi. Itu namanya produk market fit. Mereka akan beli lagi. Masalahnya adalah orang yang masih pemula, yang masih merintis, produknya itu belum ada yang nyoba. Ya, benar dia misalkan ya Anda sudah coba ke tetangga-tetangga Anda, ke teman-teman Anda, produknya bagus dan mereka suka. Tapi ketika Anda sudah bikin apa namanya produknya, Anda sudah bisa bikin, Anda tawarkan, ternyata nggak ada orang yang beli. Yang masalah bukan produk market fit-nya, tapi lebih di penawaran Anda atau iklan Anda. Jadi menurut saya kalau misalkan Anda itu masih baru memulai merintis usaha, itu oke bener produk market fit itu penting. Tapi yang paling penting lagi itu adalah over market fit atau penawaran yang direspon positif oleh market. Jadi Anda bikin penawaran, bikin iklan yang ketika ditunjukkan ke orang, orang itu tertarik untuk membeli. Itu dulu, ya. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan pembelian pertama ya, agar orang nyoba dulu. Kalau Anda nggak bisa bikin orang nyoba, yang nyoba ya cuma tetangga-tetangga Anda atau mungkin orang yang kenal. Itu mereka coba karena mungkin cobalah kayak gitu aja ya. Tapi kalau misalkan orang yang Anda target itu kan pastinya bukan keluarga. Jadi Anda harus bikin penawaran ataupun iklan ataupun mungkin kalau misalkan Anda kios berarti kiosnya itu seperti apa yang ketika dipasang di pinggir jalan misalkan Anda jualan makanan di pinggir jalan, orang itu tertarik untuk membeli, ya kan? Kalau misalkan tampilan aja Anda itu apa namanya penawaran Anda di banner di apa itu nggak cocok, misalkan ya kurang menarik, ya orang nggak akan mencoba. Yang mencoba cuma orang yang dekat-dekat aja, mungkin cobalah gitu kan. Mereka mungkin akan jadi pembeli apa? Akan jadi pelanggan tetap ya misalkan. Tapi ya cuma orang-orang itu aja yang beli. Sedangkan orang-orang yang lain yang lewat, mereka nggak tertarik untuk mencoba. Jadi menurut saya pertama yang harus dilakukan adalah over market fit. Anda harus bikin sebuah penawaran yang orang itu ketika melihat itu mereka tertarik untuk membeli, ya. Bener apa produk market menurut saya sih ya, produk market fit itu eee, cukup testing ke beberapa orang ya. Misalkan Anda testing bikin produk, tes ke teman Anda yang mereka itu punya masalah yang sama misalkan. Ya sudah kalau misalkan mereka puas, ya sudah oke. Ya kan, itu sudah cukup untuk bikin, MVP atau minimum viable product. Oh ini produk minimal saya seperti ini, sudah. Itu sudah siap dijual. Tapi Anda juga harus memikirkan bagaimana cara bikin iklannya yang bagus. Kayak gitu ya, over market fit-nya. Cara bikin iklannya bagaimana? Yang pertama itu adalah Anda harus tahu motif dibalik seseorang menggunakan produk tersebut. Contoh misalkan Anda jualan, eee, nasi goreng, ya misalkan nasi goreng. Apa sih motif orang makan nasi goreng? Ya, motifnya adalah dia ingin makan yang enak dan kenyang malam hari, makan di tempat sambil minum teh, kayak gitu ya. Biasanya kan seperti itu kan? Makan di tempat sambil minum apa, enak bersama dengan teman misalkan atau dengan keluarga. Motifnya itu sebenarnya. Jadi Anda harus bisa memberikan makanan yang enak, ya, tempat yang nyaman, minuman yang enak. Seperti itu. Minuman yang enak penting ya, minuman yang enak juga. Kemudian nanti mungkin juga terjangkau harganya. Dan juga mungkin nyaman tempatnya. Tempatnya nyaman itu nggak redup ya, redup gitu kan. Kalau redup kan nggak enak ya. Mungkin Anda bikin yang nyaman, benar-benar nyaman tempatnya. Nyaman misalkan kalau biasanya ada pelanggan yang bawa anak, ya Anda harus sesuaikan lahan Anda. Lahan Anda itu harus benar-benar kids friendly ya, nyaman untuk anak. Ya, anak bisa duduk, bisa jalan-jalan, mungkin seperti itu. Itulah kenapa kalau Anda pernah ke ayam geprek Sai. Ayam geprek Sai itu ada pojokan di mana di sana itu ada mainan anak-anak, ya. Jadi keluarga yang bawa anak itu mereka nyaman di sana karena ketika orang tuanya makan, anak itu bisa sambil bermain, ya. Karena biasanya kan kalau nggak ada mainan ya anak bingung ya lari-lari atau apa, nangis kayak gitu. Tapi ketika ada mainan nyaman, seperti itu ya. Itu yang dilakukan oleh geprek Sai. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan produk saya itu produk digital bagaimana? Ya, Anda harus cari tahu motif mereka menggunakan produk tersebut apa. Contoh misalkan Anda jualan produk misalkan laporan keuangan.
Ya, motif orang menggunakan produk laporan keuangan itu adalah untuk laporan ke atasannya, agar atasannya itu merespon dengan baik ya, paham dengan laporannya dan juga mungkin mengapresiasi laporan tersebut. Jadi Anda harus, yang Anda tawarkan adalah, gunakan ini loh. Kalau kamu gunakan ini, kamu bisa memberikan laporan yang bagus ke atasan kamu dan atasan kamu itu bisa respect ke kamu. Nah, kata-kata respect itu yang paling diutamakan ya. Karena itu adalah goal utamanya si karyawan tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan, dan itu Anda harus memastikan juga, Anda harus juga sudah mengetes bahwa produk tersebut bisa benar-benar menyelesaikan hal tersebut ya. Contoh, Anda ngasih laporan itu, ngasih itu laporan itu ke teman kamu pakai, kemudian teman kamu itu ngasih ke bosnya, ya. Bosnya lihat, oh bosnya tertarik, bosnya puas, bosnya memberikan apresiasi ke si karyawan tersebut. Maka si karyawan tersebut kan pasti produk market fit kan, ya kan? Tapi kan Anda harus juga menyampaikan bagaimana caranya ke konsumen ya. Konsumennya harus sampaikan, ini bukan cuma promosinya bukan, ini adalah laporan keuangan yang bagus, bukan gitu aja. Tapi laporan keuangan yang bagus yang cocok untuk diberikan ke atasan dan atasanmu akan memberikan respect ke kamu. Nah, itu adalah penawarannya. Penawarannya itu harus menyentuh motif utama dari si customer ketika dia menggunakan produknya. Jadi kuncinya adalah di motif utama ya. Anda harus tahu motif utamanya pakai itu apa. Kemudian Anda tampilkan atau tawarkan motif tersebut ke calon customer Anda. Jadi bikin iklan ya, silakan ya kalau kamu ingin bikin laporan dan ingin diapresiasi oleh bos kamu gunakan ini. Karena ini bisa, kenapa kok bisa membuat bos kamu mengapresiasi kamu? Karena ini ada laporannya, ada ininya, ada itunya. Gitu ya. Tapi core offernya itu adalah motif dibalik semua itu. Ya. Motif ya, bukan cuma alasan ya, motif utamanya apa? Motif utama itu langsung ke ke sifat alami manusianya. Misalkan tadi ingin diakui, ingin dapat uang misalkan ya, kebutuhannya ya kan. Kalau diapresiasi oleh si bos, mungkin dia bisa naik jabatannya atau mungkin bisa naik untuk gajinya seperti itu. Jadi itu ya. Mungkin sekarang Anda bisa mempertimbangkan apakah Anda bisa mempertimbangkan tentang bahwa produk market fit itu bukan satu-satunya penentu ya. Selain produk market fit, Anda juga perlu yang namanya over market fit, terutama jika Anda adalah pengusaha yang baru merintis.